Kita mulai saja ya. Jadi topik kita silakan. Next slide. Next slide. Ya, kita akan membahas mengenai karakteristik DNA dan proses amplifikasinya menggunakan teknik PCR. Ya. Jadi ini berikutnya, silakan. Learning outcome-nya, Anda mampu memahami apa itu karakteristik DNA, perubahan di tingkat molekul, perubahan secara fisik dan kimia, serta teknik amplifikasinya secara in vitro, baik dengan teknik klasik maupun secara real time. Berikutnya. Silakan berikutnya. Terus. Bisa digeser Pak Iwan? Selamat sekali ya. Sudah tergeser Pak? Terlalu cepat. Ke bawah lagi. Terlalu cepat gesernya. Oh, ke bawah lagi Pak? Atau ke atas? Iya, ke atas. Oh, baik Pak. Oh. Support PCR ya. Jadi kita akan membahas mengenai sejarah perkembangan DNA, karakteristik molekul DNA, perbanyakan secara in vitro, faktor-faktor keberhasilan teknik PCR, faktor penghambat keberhasilan, dan teknik yang digunakan untuk melihat produk PCR, serta aplikasi PCR. Ya, berikutnya. Ya, stop dulu. Ya, stop. Jadi, asam nukleat itu ya, terdiri dari deoxynucleic acid atau DNA dan ribonucleic acid RNA. Nah, kita akan konsentrasi pada DNA ya. Nah, DNA terdiri dari double helix di mana untai saling berpasangan menyusun untaian tersebut ya. Dan terdiri dari 4 macam basa, adenin, timin, ya, sitosin dan guanin. Sedangkan RNA, adenin, uracil, ya, sitosin, dan guanin. Berikutnya, bagaimana keberadaan DNA? Stop ya. Jadi DNA ada di dalam organisme, yaitu ada di dalam inti untuk yang prokariot. Nah, kemudian tentu saja sudah ada kompartementalisasi. Tetapi pada prokariot belum ada kompartementalisasi. Nah, DNA inti jumlahnya lebih dari 99% dari material DNA itu terdapat di dalam. Kemudian di dalam sitoplasma juga ada DNA sekitar 0,1% ya jumlahnya. Pada manusia besarnya 16,5 kali 10 pangkat 3 untuk, sedangkan DNA genom secara keseluruhan yaitu adalah 3,3 kali 10 pangkat 9 ya. Jadi bagaimana proporsi antara di DNA sitoplasmik dan di ini tadi ya. Jadi cukup jauh ya ini kan proporsi. Nah, sedangkan kloroplas itu lebih besar lagi ukurannya dibandingkan dengan mitokondria. Berikutnya. Jadi seperti kita lihat bahwa struktur DNA tadi ya merupakan double helix dan saling berpasangan. Ya. Nah, jadi double helix dan saling berpasangan. Berikutnya kita akan lihat lebih lanjut. Ya. Coba digeser, silakan. Nah.
Ya, stop. Dari double helix ini yang paling penting yang kita perlu perhatikan adalah komplementarisme. Komplementarisme ya antara basa-basa yang menyusunnya tadi, adenin ya dengan timin, A dengan T, ya. Kemudian G ya, komplementarismenya dengan guanin dengan sitosin. Pertanyaan saya, Pak Iwan, dengar ya, dengar suara saya, bisa nggak A dengan T? A dengan apa, Pak? Maaf. Dengan C. Dengan T. Dengan C. Oh, dengan C. Kan tadi komplementarismenya adalah A dengan T, Iya, D Pak. dengan. Kalau A dengan C, bisa nggak? A dengan T berarti terjadi ini, Pak, ya, error. Nggak bisa gitu ya, Pak? Kenapa nggak bisa? Komplemennya seharusnya T begitu, Pak. Kenapa? Ya. Asri, barang Asri bisa nggak? Asri? Ya, Pak. Ya, Pak. Nah, A tidak bisa. A dengan C bisa nggak? Tidak bisa, Pak. Mungkin karena ini apa strukturnya ya, Pak. Kalau yang A dengan T kan berikatan dengan apa ikatan hidrogen, dua ikatan hidrogen. Kalau yang si sitosin dengan guanin pakai 3 ikatan hidrogen. Kalau Ya. yang 2 ketemu 3 kayaknya nggak bisa. Tepat ya. Jadi Anda lihat dari tadi ya, ini kan coba lihat di bagian atas tuh. 2, yang ininya 3. Jadi 3. Jadi kan saja tidak komplementarisme. Susah. Oke. Berikutnya, Pak Iwan. Slide berikutnya. Nah, jadi kalau saya punya untaian DNA, kemudian mulai dari 5' ke 3' dengan susunan A, C, C, G, T, dan seterusnya. Nah, kemudian dari 5' tadi, kita dengan mudah ya mendapatkan komplemennya. Komplemennya tentu saja kebalikannya 3' ke 5'. Di A bawahnya T, C, G, dan seterusnya. Ini juga pemahaman dasar ini yang penting di dalam nanti kalau kita melakukan PCR, produk PCR yang didapatkan. Kemudian nanti dari primer forward dan primer reverse-nya juga akan dengan mudah. Jadi kalau ada ya 5'-nya seperti susunannya seperti ini, maka Anda bisa tentukan komplemennya ya, dengan mengurutkan. Ya. Jadi tadi yang pertama komplementarisme. Berikutnya sifat yang kedua, coba turunkan ya. Nah, Anda lihat yang kedua adalah antiparalelisme. Anda lihat dari mana antiparalelisme tadi? Kalau 5 ya arahnya ke 3, kan? Kalau yang komplemennya arahnya kebalikannya. 5-nya ke 3, coba yang kiri 5 ke 3 ke bawah. Tetapi yang kanan 5 ke 3 itu ke atas kan. Maka kalau kita buat garis lurusnya ya, yang satu mengarah ke bawah, yang satu mengarah ke atas. Dan inilah yang dikatakan sifat yang kedua yang adalah antiparalelisme. Ya, jadi 5' untuk 5,3 ini. Kalau ini 5,3-nya arahnya ke ya. Dua tadi komplementarisme, antiparalelisme. Yang ketiga, coba turunkan ke Pak ini ya, next slide. Pak.
Bisa digeser slide. Nah, stop ya. Anda perhatikan ini. Jadi kalau kutas DNA ya, double stranded DNA, andai kata dipanaskan, ya, maka akan terjadi ya, beberapa pemisahan. Mulai dari Anda lihat, perhatikannya, mulai dari 50-60 tadi akan kalau dipanaskan sampai 100 derajat 90 sampai 100 derajat Celcius, ada terjadi pemisahan dari double stranded menjadi single stranded. Nah, ini karena ini akan memberikan dasar untuk PCR ya. Jadi supaya kita mendapatkan DNA yang double stranded, maka harus dipanaskan. Ya. Nah, harus dipanaskan sehingga nanti akan lihat. Tadi Anda suatu fragmen tadi ada temperatur melting point-nya. Ya. Nah, kemudian ini adalah dasar untuk pelekatan nanti primer ya, harus single stranded, kemudian nanti akan melekat kembali pada suhu annealingnya. Jadi Anda lihat awal-awal ya tidak begitu dipanaskan ini tadi terjadi perubahan ya, mulai melepas tuh ikatan tadi dengan pemanasan. Oleh karena itu ya, untuk mendapatkan dari double stranded ke single stranded tadi ya, bisa dipanaskan ya, dipanaskan sehingga jadi denaturasi akan menjadi single stranded. Fitriana, selain itu dengan cara apa kita ingin mendapatkan ya si DNA itu menjadi single stranded dari double stranded? Fitriana, dengan suara saya? Dengar Pak. Pakai enzim Pak kalau yang natural. Ya. Kalau yang natural pakai enzim Pak. Jadi kalau tadi secara fisik ya, nah bisa jadi secara kimia, tapi dengan apakah itu basa, kuat, atau asam. Namun demikian ya ada risikonya. Ya. Bisa saja si DNA-nya tadi malah jadi rusak kalau tidak hati-hati. Ya, jadi bisa basa kuat ya, ataupun yang asam kuat. Jadi itu akan menjadi stranded. Nah, oleh karena lebih praktis pakai pemanasan, maka akan lebih mudah. Nah, berikutnya Pak ini ya. Dengan demikian kita akan lihat bahwa perkembangan informasi biologi dan biologi molekuler itu disupport oleh ya, yang pertama terungkapnya struktur dan fungsi DNA ya, oleh Francis Crick tahun 1958. Nah, kemudian adanya enzim restriksi yang bisa lokasi-lokasi yang bisa memotong secara endonuklease. Nah, ini poin-poin yang ini kan muncul koni. Yang paling sebetulnya mendasar adalah sintesis dan penggandaan DNA itu biasanya dilakukan secara in vivo, ya, bisa dilakukan secara in vitro. Nah ini, tentu saja secara in vitro ini ya, jauh lebih cepat dan hanya terjadi beberapa jam saja. Namun di sini ada suatu prasyarat penggunaan enzim polimerase. Ya. Nah, enzim-enzim yang ada, kita tahu bahwa kalau protein, ya, kalau suhu tertentu dia akan rusak. Nah, enzim polimerase tadi, ya, dia
tahan pada suhu panas. Makanya dikatakan sebagai enzim yang termofilik. Nah, pada saat kita menggunakan teknik PCR secara in vitro, maka ya kan DNA-nya dipanaskan. Kemudian si enzimnya juga ikut dipanaskan kan. Kalau enzim yang biasa rusak itu ya, di atas 50 sudah rusak. Nah, kalau ini ya, sampai 100 masih tahan. Karena enzim ini berfungsi sebagai tadi perekat untuk memanjangkan ya, memanjangkan si DNA tadi. Nah, oleh karena itu yang kedua ya, di dalam tadi in vivo merubah menjadi in vitro, diperlukan enzim polimerase yang tahan panas. Nah, diambil biasanya dari sumber-sumber panas. Karena di Indonesia banyak vulkano, ya, gunung berapi, maka sebetulnya adalah sumber untuk enzim polimerase. Yang banyak digunakan, diantaranya adalah Taq polimerase. Berikutnya. Agak demikian lagi, terus digeser, bisa digeser. Bisa digeser lagi, Pak Iwan? Oke ya. Nah, di dalam terlalu cepat, ke bawah lagi. Ke bawah lagi. Nggak bisa digeser, Pak. Ke bawah lagi. Yang atas yang ke atas lagi. Gimana, agak ada kesulitan ya di dalam. Nggak bisa digeser, Pak Iwan? Yang ini ya Pak ya, terlewat atau belum Pak? Terlewat. Oh terlewat ya Pak, maaf Pak. Berarti ini ya Pak di bawah. Ke bawah, coba terus, Mbak. Nah, ini ya Pak. Nah, ya. Jadi PCR ditemukan oleh Karimulis tahun 1985. Dan karena ya penemuannya ini, dia mendapatkan Nobel Kimia pada tahun 1993. Ya, slide berikutnya, next. Next. Nggak bisa. Nggak bisa juga. Stop. Nah, jadi di dalam sintesis penggunaan secara in vitro tadi, dipersyaratkan ada beberapa komponen dasar. Yang pertama adalah DNA yang double stranded harus dirubah dulu menjadi single stranded. Ya. Baru kemudian disiapkan ya suatu primer yang merupakan titik awal menempelnya ya suatu polimer DNA ya. Bahasa-bahasa tadi ya. Jadi si primer itu titik awal ya untuk penggandaan ya dan pemanjangan. Si primer tadi, berapa besarnya primer ya, yang ideal, yang bagus itu adalah kalau yang spesifik, ya. Bisa juga yang random. Kalau yang random itu di bawah, yang 10 ke bawah ya. Kurang dari 20. Tapi kalau spesifik diperlukan minimum yang bagus itu adalah 18 sampai 20 nukleotida. Jadi syarat pertama adalah dari double stranded menjadi single stranded. Ada 2 single stranded, 3 ke 5 dan 5 ke 3. Yang kedua adalah bahan dasar daripada untaian DNA tadi. Ada 4 bahan dasar yang kan tadi ya. DNTP tadi ya, ada DTTP, ada DGTP, ada DATP dan DCTP. Ya. Nah, tentu saja
reaksi tadi harus ada buffer khusus. Ya. Buffer khusus yang dikatakan sebagai buffer reaksi. Nah, yang di dalam buffer reaksi tadi harus ada juga MgCl ya 2 ya sebagai tadi untuk mempermudah di dalam ikan tadi. Jadi 4 komponen tadi pastinya harus ada. Ya. Baru DNA polimerasenya macam-macam. Ada tag, ada yang sekarang hot start dan sebagainya. Jadi 4 komponen tadi mulai dari primernya nempel dulu, baru seperti bangunan ya, bata-bata di bangunan tadi adalah DNTP tadi. Setelah misalkan ujung primer tadi, berikutnya apa? Karena sudah melekat, kalau C maka diambil di CTP. Kalau A berarti di ATP, nempel terus ya berjalan. Berikutnya, jadi tadi prinsip-prinsip dasar ini yang nanti akan menginginkan PCR. Nah, oleh karena itu ya di dalam sintesis tadi ada bahan-bahan. Yang pertama tentu saja adalah bahan dasar ya adalah template DNA yang target kita. Misalkan kalau kita ambil dari ikan, ya tentu saja ikannya ikan apa? Ikan gurame, misalnya. DNA template dari ikan gurame. Dan konsentrasinya tentu saja harus lumayan bagus. Ya. Konsentrasi, nah selain konsentrasi harus lumayan tinggi, juga purity-nya. Ya. Yang purity itu adalah tadi keasliannya tidak banyak pengotor dan sebagainya. Yang kedua, tadi primer. Primernya tadi kan karena ada 2 utas 5/3 dan 3/5 tadi, maka ada primer forward ya sama 5/3 tadi, ada primer reverse kebalikan. Nah, konsentrasinya ya minimum 20 pikomol atau 10 pikomol. Jadi tiap ikan tadi nanti makanya si primernya diencerin dulu ya menjadi 100 pikomol misalkan dirubah menjadi nanti 20 pikomol. Nanti dari 20 pikomol tadi kita ambil 1 mikro bisa ya untuk forward. Nah, buffer, biasanya buffer disediakan oleh perusahaan yang terkait dengan CR kit-nya tadi. Di antaranya ada komponennya ini. Ya. Nah, baru kemudian DNTP. Nah, DNTP ya biasanya dijual dengan 10 milimolar ya. Nah, yang bisa kita. Nah, baru thermostable polimerasenya ya. Yaitu digunakan 1 sampai 2 unit ya. Kalau di dalam 1 mikro mengandung ya 10 unit, maka biasanya kita ngambil hanya 2 unit saja ya. Maka 0,2 mikroliter. Volume total reaksi PCR ya kalau masih belajar awal-awal ya Anda gunakan 50 sampai 100. Tetapi kalau Anda sudah terampil bisa saja reaksi tadi turun 10 mikro atau 20 mikroliter. Ya. Nah, kenapa ini? Kaitannya dengan pipetting ya. Pada saat Anda melakukan pipet mikro tadi ya yang ketarik bahan solut yang ada di tadi tergantung pada tekanan. Makanya di awal-awal itu ya untuk PCR itu latihan dulu memindahkan 10 mikro atau 50 mikro ya masing-masing 2 mikro misalkan setiap Anda mengset pipetnya kemudian dipindahkan mestinya kan kalau 50 mikro ada 25 kali itu tepat 25 kali. Kalau Anda baru 20 kali sudah habis, nah berarti tekanan daripada tangan Anda latihan. Dulu saya awal-awal itu latihan memindahkan itu dulu aja ya. 100 mikro pindahkan masing-masing 5 mikro.
Nanti turun lagi masing-masing 20 dari yang dulu ya, tinggi dulu, kemudian tekanan tangan di dalam tadi itu latihan-latihan sehingga kesalahan karena keterampilan itu bisa dihindari. Ya. Berikutnya, slide berikutnya. Nah, baru kepada penggandaan. Ya. Penggandaan daripada DNA itu adalah potensial. Ya. Kenaikannya adalah eksponensial. Jadi pada siklus pertama, ya, 1 menjadi 2, siklus kedua ya, pecah lagi kan, menjadi 4, pecah lagi terus ya. Semakin tinggi siklusnya, maka penggandaannya akan semakin tinggi. Oleh karena itu, biasanya supaya DNA-nya terlihat minimum 25 siklus ya. Supaya nanti di agarose bisa kelihatan. Jadi minimum itu 25 siklus ya. Nah, kemudian denaturisasi yang dipakai ya ada yang 90. Nah, sekarang ini sudah mulai menggunakan yang 94 atau 95 karena enzimnya lebih bagus ini lagi ya. Baik lagi. Dan denaturasi tadi ya jangan terlalu lama. Nah, sebaiknya 30 detik saja ya. Kemudian annealing. Nah, annealing tergantung kepada panjangnya primer ya, dan komposisi daripada primer tadi ya. Nah, biasanya berlangsung dari 37 sampai 65 derajat Celcius ya. Biasanya pada yang pendek short untuk yang random primer yang 10 itu biasanya 37 derajat ya. Tetapi rata-rata kalau dia panjang basanya sekitar di atas 50-an. Nah, itu tergantung komposisi. Nanti ada rumusnya cara. Jadi di dalam siklus tadi ada siklus pertama adalah si DNA itu harus didenaturisasi. Ya. Yang kedua adalah si primernya harus melekat. Bu Asti. Bu ya. Coba kembali lagi ya. Pak Iwan. Ya. Iya, Pak. Kembali Ya, ke sini. Tadi pertanyaan saya apa ya? Jadi saya lupa. Oke. Tadi unit ya, unit yang diinikan. Ya, berikutnya ya. Oke ya. Jadi denaturasi kemudian annealing ya, pada suhu tertentu dan pemanjangan elongasi atau extension. Elongasi tadi ya berlangsung pada suhu 72 derajat. Nah, pada suhu 72 derajat ini yang tadinya single stranded menempel ya primernya kemudian memanjang. Pemanjangan ini akan sangat baik pada suhu 72 derajat Celcius. Nah, oleh karena itu seringkali kalau misalkan lebih panjang ya, maka waktunya diperpanjang lagi. Tidak 30 detik tetapi 45 sampai 1 menit ya. Nah, ini yang penting di dalam proses tadi, denaturasi, annealing, dan itu berlangsung berapa siklus? Minimum 25 siklus. Untuk kenapa? Kalau kurang dari 25 siklus, tentu saja jumlah DNA yang kan tidak bisa kita lihat di bawah gel elektroforesis. Berikutnya. Ya, coba digeser Pak Iwan.
agak susah ya, lambat ya. Nggak bisa digeser. Next slide. Nah, ini adalah tadi bagaimana pemisahan ya daripada double stranded menjadi single stranded, kemudian nempel ya, kemudian pemanjangan yang kayak dan berlangsung ini terus menerus ya sesuai dengan jumlah. Berikutnya coba agak cepat. Nah, ini ya. Anda lihat diklik ya. Ini mestinya jalan ini ya. Kanan tidak. Kalau di ini jalan ini ya. Jadi nanti ini yang double stranded kemudian akan terpisah pada suku ini. Nanti si primernya itu menempel di salah satu ini kan. Kemudian yang hijau tadi ada DNTP ya. DNTP masing-masing kemudian dia akan merangkai. Nah, sayang. Ini adalah PDF jadi nggak bisa. Berikutnya. Terus agak cepat karena materinya banyak ya. Bisa di. Nah, ini tadi. Berikutnya. Berikutnya Pak Iwan. Kena ke bawah, terus, ke bawah lagi. Maaf nge-lag. Kali ya, ini gimana caranya? Sudah sampai di sini Pak tadi, terakhir, slide terakhir. Masa sampai enggak banyak, panjang. Bukan Pak, maksudnya sampai di sini Pak tadi. Sampai di slide. Terus karena materinya banyak. Apa saya coba lagi ini ya, yang dari saya. Stop dulu aja, stop screen. Kita coba lagi yang dari saya. Ya, kita coba sayang nih. Aduh. Bisa kelihatan? Ya saya. Mudah-mudahan sekarang. Sudah ya? Terlihat sekarang. Oke. Bisa Pak. Oke, kelihatan ini? Sudah kelihatan? Terlihat Bapak. Ya, sudah Pak. Ya. Nah, nanti jadi kalau kita lihat tadi yang saya berikan gambaran. Jadi ini kita lihat bagaimana proses PCR di dalam tadi dari double stranded ya, memisah masing-masing menempel primernya berjalan. Nah, ini pada suhu 70 derajat. Maaf Bapak. Ya. Di sini PPT-nya masih terlihat yang slide 14. Ya. Slide 14. Mana nih? Mana? Yang ini nggak bisa kelihatan. Belum, yang tadi dijelaskan sama Bapak belum terlihat. Belum Jadi terlihat. sepertinya agak delay Pak PowerPoint-nya. Ini nggak kelihatan nih sekarang. Kelihatan Pak, cuman benar kata Mbak Tantri tadi agak delay. Delay. Oke. Nah ini apa namanya jumlah tulisan tadi, oke ya. Bagaimana mengoptimasi produk PCR? Ya, tadi tergantung kelihatan slide-nya. Optimasi produk PCR. Ini sedikit-sedikit. Ini ya. Munculnya sedikit-sedikit lambat Pak ininya munculnya. Ya ini internetnya ini ya. Banyak di mana-mana. Oke.
Jadi yang pertama adalah konsentrasi dan kualitas DNA. Jadi pada PCR ini, ya, kalau konsentrasinya terlalu tinggi, juga Anda tidak akan dapat ya amplifikasi. Konsentrasinya terlalu rendah juga demikian. Jadi ada konsentrasinya harus pas. Kalau ngasih bumbu sama dengan pas ya, nggak keasinan, nggak kurang asin. Sama dengan seperti itu. Jadi harus pas. Nah, nanti dari pengalaman yang Anda bisa lihat ya. Biasanya rumusnya dari kualitas DNA itu berapa mikrogram itu tadi ya. Tetapi nanti kalau Anda sudah bekerja dengan PCR itu nanti akan terlihat. Oh, ini konsentrasinya terlalu tinggi, konsentrasinya terlalu rendah. Nah, nanti dari latihan yang Anda ingat yang bisa dengan tepat Anda bisa. Yang kedua, temperatur annealing daripada si primer. Ya. Ada rumus tertentu ya yang bisa Anda ini kan misalkan untuk berapa tepatnya si primer suhu annealing tadi. Kalau Anda pesan primer sendiri, lihat suhu TM-nya, melting point. Melting point tadi ya adalah kalau misalkan TM-nya itu 65 yang forward, 55 yang forward, ya. Kemudian yang reverse-nya itu 57, maka 55 ditambah 57 dibagi 2. Ya. Nah, kemudian dikurangi 5. Ya, untuk annealing. Kalau dari TM ya. Konsentrasi MgCl. Ya. Nah, biasanya si kit-kit tadi konsentrasinya adalah 1,5 milimolar. Sekarang sudah dinaikkan 2. Nah, tergantung kepada cara Anda mengekstraksi DNA. Ya, semakin Anda banyak menggunakan EDTA, maka kalau Anda pasang MgCl-nya udah 1,5, Anda tidak akan dapat. Ya, harus dinaikkan. Nah, itu juga pengalaman nanti trik-trik kalau Anda mau bisa ini. Menurut enzim polimerase ya tergantung kepada ininya, semakin bagus kualitasnya maka harganya akan tinggi. Ya, sekarang ada hot start. Ya. Hot start tadi ada lagi yang lebih tinggi dari konsentrasi dan kualitas primer. Ya. Nah, jadi ada yang menawarkan primernya itu murah. Perbahasanya berapa? $, $0,5 atau $1 ya. Tapi lihat kualitas. Ya. Ini juga akan menentukan. Ya. Banyak yang lambat gagal ya. Kalau karena kualitas primernya yang baru kemudian jumlah siklusnya, besarnya DNTP. Ya. DNTP tadi tentu saja karena bahan utama jangan sampai kurang, jangan sampai berlebih. Kemudian materi pendukung. Dan yang paling penting juga sekarang ini banyak digunakan inhibitor PCR tadi. Jadi tergantung pada Anda menginikan sampelnya, mendapatkan sampel, ya jenis sampelnya, kemudian juga cara Anda melakukan ekstraksi DNA. Juga Anda lihat, misalkan kalau pengawetannya dengan alkohol, nah ini kan udah mulai itu, ya. Kalau dengan alkohol, Anda harus keluarkan dulu alkohol dari materi yang ada. Berikutnya adalah bagaimana di dalam ekstraksinya tadi. Ya. Karena ada bahan-bahan tertentu yang justru menjadi penghambat ya, di dalam PCR. Sebagai contoh, kalau Anda ambil sampel feses, nah, sampel feses ini paling susah karena di dalamnya banyak enzim-enzim yang menghambat sebagai inhibitor daripada proses PCR. Juga pengawet. Kalau Anda ambil darah, ya, heparin itu tidak dianjurkan untuk ini kan memang supaya tidak koagulasi pakai heparin. Tetapi di dalam proses nanti PCR, heparin ini adalah sebagai inhibitor. Nah, banyak teman-teman yang ngambil, terutama dokter hewan, ya lebih senang mengambil dengan
heparin, lebih mudah dan ada. Nah, tetapi di dalam proses PCR itu akan menjadi masalah. Ya. Jadi lebih baik Anda dengan PDTA atau ya. Nah, ini produk tadi harus juga, nah ini optimasi karena konsentrasi MgCl yang optimum itu harus dilihat dari hasil produk ya. Yang Anda bisa bandingkan berapa yang paling bagus dan tidak ada bayang-bayang. Yang paling bagus ini adalah yang tadi ya, tidak ada pita-pita lain yang mengganggu. Nah, ini membuat oligonuklitida ya bisa dibuat sendiri, tetapi lebih cepat pesan aja sekarang ini lebih mudah ya. Biasanya 1 minggu atau paling lambat 2 minggu sudah ini kan didapatkan oligonuklitida ya. Nah, jadi bagaimana Anda menggunakan primer tergantung kepada target yang akan diamplifikasi. Sebagai contoh ini suatu gen ya, kemudian si primer tadi harus nempel di untaian tadi. Nah, kita lihat ini adalah yang biru itu adalah aslinya, sekuen aslinya, kemudian si primer itu yang berwarna merah. Ya. Nah, primer tadi, penggunaan primer tadi, ya, kalau hanya satu saja nggak bisa kelihatan. Ya. Harus dua-duanya. Lihat di bawah, kiri kanan, maka akan mendapatkan produk PCR. Ya. Berikutnya, enzim polimerase. Jadi, yang kita tahu di awal, enzim polimerase itu adalah thermus aquatis. Nah, sekarang ini sudah berkembang ya menjadi yang lain ya, bermacam-macam teksnya. Nah, didapatkan dari bakteri termofilik yang berbeda-beda ya. Nah, jadi ada dari Thermus flavus, ada yang Pyrococcus, ada Thermococcus dan lain sebagainya. Nah, di sini bagaimana kemampuan di dalam ini kan. Jadi Anda akan memilih mana yang sekarang ini fosfat polimerase populer digunakan terutama pada kondisi-kondisi di tropik itu lebih bagus. Nah, tidak munculnya pita tadi karena misalkan primernya bermasalah. Ya. Nah, bermasalah tadi karena misalkan pelekatannya tidak 100% atau kurang. Dan jadi ideal adalah kalau kita menggunakan primer universal, jangan terlalu banyak yang tidak menempel. Maka akan terjadi primer mismatch, tidak klop. Jadi perlu sekali ya di dalam yang utama karena nanti produk PCR itu sangat ditentukan oleh primer. Nah, spesifik primer biasanya akan. Nah, kalau tidak spesifik atau primernya desainnya terlalu umum, maka banyak pita-pita yang mengganggu. Ya. Nah, berikutnya tadi beberapa inhibitor yang bisa terjadi ya pada saat tergantung juga pada tadi proses ekstraksi DNA, misalkan etanol ya. Etanol juga bisa jadi inhibitor tadi yang beberapa hal yang lain kita lihat ya. Fenol juga bisa jadi terlalu banyak. Ada kontaminasi fenol di dalam ini kan tadi dulu kan kita pakai ekstraksinya pakai fenol kloropom ya, ada beberapa hal yang pada saat menarik DNA-nya tadi ambil fenolnya ya, tercampur di dalamnya, maka ini aja. Jadi banyak yang lain-lain ya. Ini menurut BMK ya, itu sudah diidentifikasi. Sebetulnya Anda cari juga
yang lain, yang masih banyak inhibitor selain enzim-enzim yang ada, juga diantaranya adalah tadi saya sebutkan di darah, heparin itu menjadi inhibitor ya. Nah, baru kemudian produk PCR-nya tadi harus kita lihat dan evaluasi. Nah, dilihatnya bisa dengan submarine electrophoresis. Jadi bisa juga DNA-nya pakai yang vertikal electrophoresis. Ini dua. Yang satu adalah yang diplong Z yang direndam, ya. Yang satu ini sama juga direndam, ya. Tapi ujung-ujungnya. Kalau ini seluruh gelnya terendam. Nah, kemudian ya, berbagai merek ini Hoover, ada yang lain juga bisa kita inikan ya. Ini yang vertikal electrophoresis. Tentu saja nanti dari atas ke bawah kalau ini horizontal. Anda lihat, yang bagus itu produknya itu bersih. Jadi kalau kita punya targetnya, misalkan gennya apa, CO1, misalkan ya, nah primernya pakai primer universal atau primer spesifik gitu untuk beberapa ini, maka didapatkan akan sekitar 700 pasang basah. Nah, dilihat jangan sampai ada pita-pita yang lain yang muncul. Ya. Jadi kita lihat kalau ini 250, 500, kemudian ini 750 misalkan. Nah, 1000 gitu kan. Nah, kita bisa lihat bahwa ini adalah sekitar apa yang kita bisa lihat. Jadi ini produk PCR tadi yang dihasilkan tadi. Jadi sebelum kalau itu mau di sequencing harus dibersihkan dulu. Ya. Jadi produk PCR itu harus dibersihkan dulu. Kenapa harus dibersihkan? Karena ada banyak sisa-sisa. Di antaranya adalah DNA yang tidak terpakai pada saat amplifikasi. Kemudian DNTP ya yang masih tersisa. Kemudian MGCL dan lain sebagainya. Ini akan mengganggu nanti di dalam proses perunutan DNA atau sequencing. Jadi biasanya produk PCR tadi harus diinikan dulu, dibersihkan dulu sebelum dilakukan sequencing. Nah, sekarang banyak yang bisa memproses tadi untuk Bagaimana aplikasi teknik PCR? Jadi isolasi dan penggandaan fragmen DNA tertentu, kemudian juga penggandaan DNA untuk cloning, penggandaan cDNA, komplemen DNA tadi, diagnosis kelainan genetik, diagnosis infeksi penyakit, ya. Bagian dari kerja sequencing menggunakan marker genetik, dan bisa juga untuk banyak ya aplikasi. Sekarang nanti Anda akan lihat bagaimana sekarang ini untuk COVID ya, itu pakai PCR-nya adalah PCR yang real time PCR. Ya. Jadi ini beberapa yang tadi. Nah, sebagai contoh ya, ini human globin gen. Anda harus lihat ya, bisa saja Anda mengamplifikasi ekson 1 saja, atau Anda sulit untuk mendapatkan whole itu, maka Anda tempatkan si primer itu bisa di ekson 1 atau di luar ekson 1. Dan di intron. Sehingga Anda bisa mendapatkan berapa target nanti yang akan Anda amplifikasi. Jadi seperti kita mencomot ya suatu fragmen. Nah, untuk mencomotnya tadi harus spesifik adalah ujung-ujungnya tadi. Ujung-ujungnya itulah peran primer untuk kalau kita ada waktu akan kita coba juga bagaimana mendesain primernya. Nanti kita bisa. Nah, ini contoh gen spesifik untuk sitoplasma, baik itu mitokondria maupun kloroplas. Ya. Nah, ini misalkan untuk genom sitoplasmanya itu adalah mitokondria. Anda lihat
Ya, ini adalah DNA sirkuler untuk mitokondria. Sekarang ini, ya, Anda bisa ambil, misalkan Anda ingin D-loop-nya saja. Apakah D-loop-nya utuh? Kalau utuh berarti Anda harus menempatkan si undesign primernya di luar yang D-loop tadi. Demikian pula cytochrome loop. Ya. Atau bisa saja yang di dalamnya saja. Ya, di dalam apa namanya D-loop tadi ada hanya parsial saja yang Anda. Maka Anda harus menempatkan si primer tadi di dalam. Sekarang ada program-program apa namanya untuk mendesain primer 3 atau yang lain-lain bisa Anda gunakan. Atau Anda meminikan dengan teknik untuk seluruh genom mitokondria. Ya. Ada beberapa saja mesin sequencing yang dipakai itu misalkan yang HiSeq atau MiSeq yang bisa diberikan untuk seluruh mitokondria atau untuk metagenomik berbeda. Jadi saya sudah mendapatkan mitokondria untuk Badak Kalimantan dan saya coba juga untuk Badak Jawa dan Badak Sumatera yang nanti kita bisa berikan ya. Ya, memang apa namanya harganya masih tinggi ya dibandingkan kalau kita biasa. Kalau kita punya mesinnya, tentu saja bisa di. Dan saya juga sudah misalkan whole genome untuk rangkong Buceros rhinoceros yang ini kan. Nah ini juga kalau itu kita seluruhnya. Jadi trennya sekarang bisa per gen, bisa juga seluruh daripada genom tadi secara utuh. Nah, kalau digunakan teknik lama ini bisa 2 tahunan kalau seluruh itu tadi ya. Kita sambung-sambungkan bisa. Sekarang ini bisa beberapa bulan saja sudah dapat satu whole genome mitokondria. Nah, baru kemudian kita cloning. Barangkali cloning tadi untuk menginsertkan DNA yang tidak bisa kita lihat secara langsung dengan bahan bantuan, misalkan vektor untuk ini jadi produk PCR, cloning dan sebagainya. Nah, berikutnya ya, justru kita punya teknik yang sekarang ini banyak dihadapi adalah kalau kita ingin mendapatkan daerah yang coding sequence. Ya, coding sequence itu adalah daerah yang disandi oleh exon. Nah, jadi coding sequence ini tentu saja kalau exonnya itu banyak, jadi penyelaknya itu di splicing dulu, dihilangkan. Nah, produk PCR yang untuk mendapatkan apa namanya daerah messenger RNA atau CDS ini, ya, kita bisa lakukan bukan dari DNA, tapi dari tentu saja kalau dari RNA, ya, kita harus menggunakan enzim yang lain. Jadi kenapa? Karena mRNA itu adalah satu ya single stranded. Nah kemudian kalau kita ingin mendapatkan mRNA, targetnya berarti ini adalah gen-gen yang akan kita seleksi. Yang bukan gen, kita buang. Nah, di mRNA ini, pertama kali untuk mendapatkan bahwa yang kita comot atau yang kita perbanyak itu adalah gennya, maka kita tahu suatu gen itu di ujungnya ada poli A. Maka indikator poli A itulah yang kita inikan. Jadi primernya dipakai poli A untuk mendapatkan bahwa yang kita amplifikasi itu adalah mRNA. Ya.
Nah, bukan RNA yang lain, mRNA. Nah, tentu saja dengan tekniknya yang kita kenal sebagai reverse transcription. Ya. Jadi kalau dogma itu kan DNA, ya, mRNA, DNA, kemudian kita lihat ini kan. Nah, tapi kalau ini adalah RNA, nah, RNA itu harus dijadikan dulu ya sebagai cDNA, komplement dari mana? Dari mRNA tadi. Nah, kalau kita sudah mendapatkan mRNA-nya, ya, dengan tadi kita dengan poli A tadi, biasanya yang poli A ini kebalikannya, poli T, ya. Nah, yang kita tempelkan adalah poli T. Nah, untuk memberikan poli A, maka kita dapat, ya, ini adalah mRNA-nya. Kemudian mRNA tadi kita dapat cDNA-nya, komplement. Nah, barulah dari cDNA tadi masuk ke PCR biasa. Jadi kalau yang satu ini dari untuk mendapatkan cDNA tadi, ya, kita pakai enzimnya adalah apa? Reverse transcriptase. Tetapi dari yang ke bawah, kalau sudah kita punya cDNA sebagai template, ya, kemudian barulah kita terbang. Sebagai contoh, ya, saya ingin mendapatkan penuh komplit daripada gen HSP70, heat shock protein. Nah, beruntungnya karena heat shock protein itu hanya satu ekson, ya, saya purifikasi RNA-nya, kemudian saya buat dulu mRNA-nya dengan poli T yang ini kan tadi. Nah, didapatkan mRNA, kemudian saya ini kan mRNA yang tentu saja, misalkan ini HSP70. Nah, saya buat desain primernya, menempel untuk HSP70 berapa panjang yang mau saya amplifikasi. Apakah seluruhnya atau hanya parsial saja. Nah, dari sini pertama, kemudian berikutnya. Jadi ini kombinasi, ya, kalau itu materialnya adalah RNA. Ya. Terutama kalau dia adalah poliekson, lebih dari satu ekson. Sebetulnya kalau eksonnya hanya satu, tidak usah melalui RNA, langsung DNA saja bisa kita dapatkan. Ya, itu. Tapi kalau saya coba juga HSP70 ya untuk melihat optimasi suhu annealingnya untuk primer tertentu, maka saya optimasi dengan DNA dulu karena satu ekson. Sedangkan kalau poliekson tentu saja harus melalui proses seperti ini. Jadi tadi kita akan dapatkan dari, nanti kita bisa men-segmen komposisi daripada si gen tersebut. Jadi kalau kita belum ada informasi gennya tadi, biasanya kalau Anda akses di GenBank itu ada pustaka mRNA. Jadi mendapatkan mRNA dulu, baru kemudian masuk ke cDNA-nya, baik komplement. Ya. Nah, ini keterampilannya di ini dulu. Nah, biasanya berapa lama untuk melabel dengan poli T, ya. Kemudian didapatkan mRNA. Nah, mRNA tadi mulai diinikan dengan kita screen yang cDNA-nya, baru kemudian di cDNA tadi diamplifikasi dengan proses biasa, PCR biasa. Ya. Seringkali juga, ya, kita mendapatkan DNA sangat-sangat rendah. Ya. Maka kalau sangat rendah, ya, itu kita lakukan apa yang dikenal sebagai nested PCR. Ya. Nested PCR itu
adalah kita melakukan PCR dari berkali-kali dari sumbernya bukan lagi material pokoknya, tetapi dari material yang sudah di PCR. Sebagai contoh, ya, saya mengekstraksi ya suatu Plasmodium falciparum yang ada di dalam darah untuk melihat malaria. Ya. Nah, jumlah Plasmodium falciparum tadi di dalam darah itu sangat-sangat rendah. Sehingga kita mengekstraksi darah, tetapi targetnya sebetulnya adalah DNA. Plasmodium falciparum. Nah, setelah didapatkan tadi, ya, jumlah DNA-nya serendah. Oleh karena itu, dengan primer yang tadi, dengan teknik nested PCR, barulah saya dapatkan hasilnya dengan. Nah, sebagai contoh, targetnya adalah sitochrom B daripada Plasmodium falciparum. Ya. Kemudian saya amplifikasi dari darah yang ada dengan primer yang spesifik untuk Plasmodium falciparum tadi. Hasil PCR pertama nggak kelihatan apa-apa. Tetapi saya bersihkan dulu produk PCR-nya. Kemudian si produk PCR tadi bertindak sebagai template. Ya. Bukan lagi darah yang tadi, tapi berkali-kali, 2-3 kali, sampai didapatkan inilah ya sitochrom B dari ya, Plasmodium falciparum. Nah, kalau Anda tidak melakukan teknik nested PCR, sampai kapanpun nggak Anda dapat. Ya. Ini buktinya bahwa ini mahasiswa bimbingan saya kemudian menginikan untuk malaria terkait dengan obat-obatan yang terkait dengan mutasi di dalam sitochrom B-nya Plasmodium falciparum, maka si penyakit malaria tadi ya tidak lagi bisa ditahan oleh obat-obatan. Tapi yang dalam hal ini saya mengembangkan apa yang disebut sebagai nested PCR. Dan ada beberapa poin yang kadang-kadang produk PCR-nya harus seperti ini, bersih. Ini menandakan jangan sampai kita nyembur di mana-mana ya. Kita bisa lihat. Ya. Nah, ini contoh misalkan saya menginikan dulu ini tahun 96 ya, 96 saya baru 93 saya baru pulang, kemudian saya coba ini fondasi sitochrom B untuk lebah yang kalau lebah Afrika yang menginvasi lebah-lebah mellifera tadi ya. Jadi ini sitochrom B yang kita amplifikasi, kemudian dipotong dengan enzim restriksi. Kalau terpotong berarti bukan lebah Afrika. Kalau tidak terpotong itu adalah lebah Afrika yang sangat ganas, di Amerika juga jadi ancaman ya. Nah, ini satu hal yang mudah-mudahan Bu Rika ya sudah menginikan apiari kita tidak sampai terkontaminasi oleh lebah Afrika yang berbahaya. Kali menyengat bisa meninggal. Itu lebah Afrika itu sangat ganas, makanya menjadi masalah lebahan di Amerika. Nah, selain itu juga kita bisa menggunakan aplikasi PCR untuk jenis kelamin. Misalkan kalau pitanya 2 berarti betina, ataupun kalau pitanya 1 adalah ya. Nah, tergantung kepada apakah itu pada burung ataupun ini kan justru yang betina itu hetero ini kan, tapi yang jantannya 1. Ini contoh-contoh ya. Anda mendapatkan kalau seperti ini Anda yakin ya bahwa ini jenis kelaminnya apa. Sekarang kasih nomor beberapa ya ini kan tadi ya. Ini nomor 31, 32, 33, 34, 35, 36, 32 sampai 36 besar betina. Yang 31 adalah. Nah, ini Anda harus sampai kepada teknik yang
sangat bersih seperti ini, yakin. Nah, juga saya terapkan untuk mendeteksi badak ujung kulon ya, dengan kita desain primernya, apakah itu jantan atau dari feses kita bisa tentukan ini kotorannya atau fesesnya badak jantan atau badak betina. Nah, karena ini untuk populasi ya, kita bisa melihat sekrasio dan sebagainya dari model. Untuk gajah juga bisa kita ini kan ya, kita develop ya. Ini jadi jenis kelaminnya. Nah, bisa juga kita ngambil ya, pada saat bayinya masih, kalau kan ada apa namanya, scan untuk bayi tadi ya, misalkan. Tapi kita juga bisa ambil ya dari ini kan tadi didiagnosis ya, adanya penyakit genetik ataupun jenis kelamin bisa ditentukan pada saat dia di dalam ya, kita didapatkan kalau ini kaitannya dengan penyakit genetik ya. Nah, sejak dia di dalam kandungan kita bisa cek ya kan, apakah dia sel atau menderita atau yang lain dengan dari beta globulin gen yang ini api-api. Oke, sampai sana. Ada yang bertanya tidak? Ya, walaupun ini. Baik, kalian di antara ini sudah sering menggunakan PCR atau baru? Belum pernah? Ya. Ya, ada yang bertanya? Bapak, saya mau tanya dong. Ya. Silakan. Tadi kan Bapak jelaskan kalau misalkan yang reverse transkriptase, kalau misalkan cuma satu ekson itu tidak perlu, itu bisa langsung di PCR. Tidak perlu di reverse. Itu kenapa ya Pak ya? Kalau misalkan cuma ya. satu. Jadi kalau yang satu misalkan di dalam genes ya, antara DNA dengan RNA tidak perlu lagi RNA lagi. Dengan DNA saja kita sudah bisa bisa mengaplikasi. Ya. Nah, sedangkan kalau yang lebih dari satu ekson, kan di tengahnya ada intron. Ya. Jadi kita tidak bisa mendeteksi antara ekson 1 dan ekson 2 tadi secara penuh karena diselangi kan. Nah, tapi kalau yang satu ekson, pengalaman saya itu nggak perlu Anda ekstraksi RNA, kemudian ini kan desain primernya yang bagus, itu Anda dapat yang seluruh. Tetapi bagi yang 2 atau 3 ekson tadi ya harus melalui RT-PCR dulu. Karena kan itu RNA di splicing ya menjadi mRNA. Baru kemudian masuk kepada PCR yang biasa. Paham? Ya? Paham ya. Pak, siap Pak. Terima kasih Pak. Dengan kita tahu itu, nah, saya kan membimbing mahasiswa S3 dari FH ya, dengan yang digunakan adalah gen-gen untuk reproduksi terkait dengan sperma. Bagaimana fertilitas sperma tadi menentukan keberhasilan inseminasi buatan dan sebagainya. Nah, kita gunakan beberapa gen. Ya. Salah satu di antaranya adalah yang paling kelihatan nyata ya, yaitu dalam SP70. Ya karena hanya saya tahu bahwa dia hanya satu ekson ya. Optimasinya saya mulai tidak terlalu ini dengan proteinnya dengan RNA-nya. Saya optimasi dapat suhu optimalnya untuk amplifikasi, maka saya masuk kepada si gennya di dalam ekspresi gen. Hasilnya sangat bagus. Kita bisa membedakan mana klasifikasi semen-semen ataupun indukan jantan yang sangat-sangat bagus di dalam ekspresi ini kan. Ya. Jadi mana yang fertilitasnya sangat bagus, termasuk dalam kelompok-kelompok gen-gen ekspresinya tinggi. Sekarang ini bisa memilah, tidak usah lagi kita menunggu hasil daripada pengetesan berapa ini kan tadi, mana kelompoknya kejantan
sangat-sangat fertil melalui ekspresi gen yang ada. Kita juga memilah, gitu ya, sehingga dapat dilihat ini sperma yang memang bagus kualitasnya, ya. Karena biasanya nunggu dulu turunan hasilnya seperti apa baru kita lihat kelompokannya. Nah, itu kita melakukan suatu terobosan menilai si jantan unggul tadi, ya, dengan cara langsung memakai gen, kemudian ekspresinya kita ini kan, maka kita bisa memilah mana yang high fertility, mana yang medium fertility, mana yang low fertility. Nah, jadi itu tadi. Nah, saya improve juga mengenai ekstraksi daripada DNA maupun RNA dari sperma. Nah, biasanya memerlukan straw yang banyak, 5 straw itu sampai baru bisa. Saya efisiensikan hanya 100 mikroliter sudah bisa. Jadi artinya 1 straw saja sudah cukup, tidak perlu. Nah, jadi dari teknik-teknik ekstraksi dan teknik PCR tadi kita bisa mengimprove teknologi yang bisa membuat. Oke, ada lagi yang bertanya? Yang real time PCR barangkali lebih ini kan lagi, ya, nanti lebih kompleks, ya, Anda pelajari di rumah mengenai real time PCR, yaitu bahwa nah ini mesinnya yang sekarang ini yang dipakai untuk ini kan tadi real time PCR tahap deteksi dan tahap penggandaan materi genetik dilakukan secara bersama. Ya. Nah, pada waktu kita terbatas. Nah, ini saya inginkan saja bagaimana step by step-nya. Nah, kemudian nanti yang kan adalah CT, ya. Nanti deteksi amplifikasi dengan fluorescent. Tidak kita perlukan gel, tinggal menganalisis di komputer bagaimana di perkembangan increasing daripada kandungan ini kan tadi dari marker fluorescent yang digunakan. Nanti dari ini kita lihat siklus dari tiap-tiap pernikahan tadi, dan dengan primer tertentu kita bisa mendapatkan, ya, ekspresi yang berbeda-beda. Nah, tergantung daripada nilai CT-nya. Nah, nanti kita lihat bagaimana barangkali Bu Puji kita di ARL punya, ya, real time PCR, ya, Pak, yang Bu Puji masih ada, ya? Ada, Pak. Oke, ya. Jadi kita bisa gunakan ini yang ini kan. Saya mencobanya tapi bukan di ARL tetapi di PSSP, mestinya berbeda, bukan applied biosystem. Nah, ini yang sebetulnya yang applied biosystem lebih praktis beberapa. Jadi, ya, jadi kita mengukur beberapa ring daripada plato tadi. Nanti yang dipakai selain bagian target yang kita, ya, juga harus ada housekeeping gen. Apa itu housekeeping gen? Yaitu gen yang jumlahnya melimpah dari suatu organisme sebagai standar perbandingan daripada target gen. Saya melakukan HSP 70 untuk ayam yang tahan panas. Nah, kemudian housekeeping gen yang dipakai adalah JAPDH. JAPDH, tapi sebagai housekeeping gen. Nah, pada real time PCR tadi nanti akan dibandingkan antara CT, ya, ini CT daripada gen target yang dibandingkan dengan housekeeping gennya. Nah, ini memang agak jelimet dikit, ya. Jadi beberapa ini yang nanti Anda bisa ini kan real time khusus, ya. Itu barangkali Bu Puji sudah menguasai yang di tadi. Nah, saya ingin menyampaikan ke Anda bahwa nanti kita akan mengukur CT-nya, ya, CT dari masing-masing antara gen target dengan housekeeping gen. Baru kemudian kita bandingkan juga antara treatment, ya. Kalau treatment itu tidak ada cekaman panas, kalau saya melakukan itu, dan ada cekaman panas, kita dapatkan ekspresi berbeda. Dan hasil
yang saya dapatkan bahwa ternyata ya organisme ini saya gunakan ayam yang kena cekaman panas, dia akan mengekspresikan HSP70-nya lebih besar dibandingkan kalau dia tidak ada cekaman. Nah, kemudian kita akan lihat cekaman mana, respon mana yang terbaik. Yang terbaik adalah yang dia punya respon tinggi. Kan? Nah, respon tinggi inilah kita seleksi itu genotipnya seperti apa. Dengan demikian kita mendapatkan suatu genotip daripada ayam-ayam yang tahan terhadap ini. Ini contoh aplikasi yang Anda juga bisa lakukan dengan CT tadi. Nah, sekarang untuk COVID-19 ya, nah, berdasarkan nilai CT masing-masing akan didapatkan barangkali pengelompokan apakah dia itu positif atau negatif untuk COVID. Ya, secara khusus nanti bisa. Nah, itu harus dilakukan dengan real time PCR. Tidak bisa dengan PCR biasa. Oke, sampai sini kali ada yang bertanya mengenai ini. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan nanti kita praktek. Kalau sudah membolehkan kita praktek akan lebih. Dimulai dengan bagaimana teknik Anda memipet ya. Jadi kelihatan sekali ya, saya punya mahasiswa yang baru memegang pipet, kemudian baru memegang tadi beda itu. Karena emosi itu begitu tekannya yang halus dengan tekannya yang emosional, nah itu beda-beda. Nanti yang ketariknya beda. Kita mintakan doang ini, tapi yang ini kan kok cepat habis itunya enzimnya. Itu pada saat menekan, padahal itu kan diperlukan hanya 0,2 mikroliter. Bagaimana Anda menyedot 0,2 kalau ini kan baru 2 kali udah habis gitu kan. 1 mikro tadi. Artinya apa? Yang Anda tarik itu walaupun ukurannya 0,2 itu lebih daripada 0,2 bisa 0,4. Jadi tadi tekanan. Contoh akurasi tadi ditentukan oleh seberapa terampil Anda. Nah, tetapi tidak usah takut karena kita udah biasa, saya relax gitu. Makanya kalau jangan relax dan jangan stres gitu kan, justru ini kan akan menghasilkan hasil yang baik. Ini itu yang saya bisa sampaikan dan kita bisa nanti diperlukan misalkan boleh malah sekarang untuk suhu annealing mana yang terbaik, sekarang kita bisa buat seri ini kan nanti akan kelihatan mana yang akan. Jadi tidak usah Anda coba-coba misalkan berapa suhu annealingnya, kita buat gradien temperatur. Sekarang ini ada PCR yang punya gradien temperatur sehingga Anda bisa tentukan the best annealing ya, the best suhu annealing didasarkan. Jadi ini sangat-sangat. Oke, silakan barangkali kalau masih ada yang tanya. Ya. Nah, untuk ujian, minggu depan kita sudah ujian ya. Anda kuasai saja materinya, semuanya ada di materi tadi. Kemudian ada sedikit logika, biasanya saya berikan beberapa ini, supaya Anda di samping memahami juga ada sedikit analisis. Ya. Jadi nanti minggu depan kita sudah mulai UTS, ya, tanggal 8. Kita sudah mulai UTS, kemudian soalnya nggak banyak ya. Nanti ada essay, yang penting ada essay. Nanti mungkin saya masukkan juga pilihan, multiple choice untuk ini kan. Tapi yang ada yang bertanya sampai sini? Dan tugas tambahannya ya sudah saya lihat di LMS ya, tugas untuk pendalaman dari yang. Oke. Tidak ada lagi? Kita lapar ya dari pagi belum sarapan barangkali tidak ada. Bapak, mohon maaf. Ya. Mekanisme ujiannya nanti seperti apa ya, Pak? Ya, jadi Anda
akan buka di New LMS ya. Heeh. Kemudian soalnya Anda buka, kerjakan. Nah, kemudian Anda upload ke itu. Kalau batasnya nanti ada batas. Kalau Anda mengupload ya setelah batas otomatis akan ditolak. Ya, maka kerjakan dengan cepat, kemudian hasilnya di-upload. Ya, apa namanya? Ada lagi, ya? Kan di hari yang sama saya juga ada UTS yang lain ya Pak ya. Itu berarti ada batas ya, ini dibukanya di New LMS itu sekitar jam 7 atau jam 8-an ya Pak? Atau Ya, kurang jam 7 ya. Oke, siap Pak. Kita buka jam 7 Anda udah bisa ngerjakan ya. Nah, kalau jam 7 kurang juga nanti saya set itunya ya. Jam 7 barangkali ya. Jam 7 sampai jam 9. Ya, kita ini kan 2 jam gitu. Cukup lah. Siap Pak. Terima kasih Pak. Yang lain ada pertanyaan? Kalau tidak ada, barangkali selamat bersiap-siap untuk UTS dan ini kan mau lihat kembali materi yang sudah disampaikan. Dan jangan takut juga nilainya kan ada tugas-tugas itu juga dapat nilai. Jadi bukan hanya UTS, tugas, kemudian presentasi di praktikum juga dapat dihargai. Ya. Penting Anda bisa memahami dengan baik. Jadi tugas-tugas itu adalah dalam ya. Jangan asal ya, makanya saya sampaikan jangan tidak asal tapi justru kesempatan Anda sehingga bisa saya koreksi dan bisa saya berikan. Oke. Ada lagi saya tutup ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga Anda semuanya tetap sehat. Jangan takut ya materinya bisa meningkat. Dan banyak sekali aplikasinya untuk PCR ini ya macam-macam. Nah, dimulai dengan PCR konvensional, dikatakan ada PCR yang agak sedikit ini kan dengan untuk RT-PCR. Ya. Kemudian ada yang sekarang ini real time PCR. Dan justru banyak sekali aplikasi langsung yang bisa. Ya, kalau tidak ada lagi yang bertanya, kemudian mudah-mudahan Anda paham. Kalaupun ini boleh Anda tanyakan, Pak, saya tidak paham. Jadi kita bisa berikan penjelasan. Ya, jadi saya tutup barangkali. Terima kasih. Selamat pagi, masih pagi dan kalau yang belum sarapan dulu ya. Dari kajian juga ini kan. Baik, saya live ya untuk pertemuan ini. Sampai ketemu lagi di ujian hari Jumat. Nah, siang, teman-teman masih ada siang ya kita membahas mengenai PCR siang ini yang praktikum. Anda punya pengalaman masing-masing, mudah-mudahan ya dari bacaan maupun ini nanti kita bisa diskusi lebih lebar ya. Jadi jangan ini kan supaya Anda mendapatkan tambahan-tambahan. Nah, terutama nanti materialnya tadi ya, sulit gitu kan, didapat apalagi sangat sedikit sekali. Maka tadi teknik yang saya sampaikan tadi dan itu sudah berhasil baik ya. Banyak pula untuk disease atau penyakit-penyakit itu jumlahnya sangat kecil gitu. Ini kan bagaimana kita mengekstraksinya itu, mengamplifikasinya. Tapi seperti sudah saya tunjukkan ya, bahwa Pak sulit menginginkan plasmidium karena jumlahnya sangat sedikit. Populasinya juga sedikit, apalagi misalnya belum terbukti. Ya. Saya bisa mengamplifikasi huruf B dari bukan orangnya, tapi dari plasmidiumnya tadi dengan hasil. Tetapi kalau dari teknik PCR biasa, sampai kapanpun nggak dapat. Tapi dengan tadi yang sudah saya sampaikan, maka nested PCR itu telah mendapatkan hasil yang sangat bagus. Oke. Ya, saya live ya. Ketemu lagi siang.
Assalamualaikum Terima kasih, warahmatullahi Pak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Waalaikumsalam banyak, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih Bapak.